mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan kelas Manajemen 17C yang beranggotakan Delia Sukmala, Citra Dewi, dan saya sendiri, Cynthia Aprilia. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai hasil diskusi kami, yaitu mengenai UKM Bakso Inong. Untuk nama usaha yang kami pilih yaitu usaha Bakso Inong, di mana owner atau pemiliknya itu bernama Bapak Inong Sutrisno. Nah, di sini jenis usahanya jelas adalah usaha perdagangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembagian tugas dalam kelompok. Yang pertama, tugas saya sendiri. Tugas saya di sini adalah mencari dan mengumpulkan informasi mengenai UKM Bakso Inong dan mengetiknya ke dalam bentuk file Word. Yang kedua, menganalisis data UKM Bakso Inong. Selanjutnya, membuat proses seleksi dan menghitung nilai-nilai pengambilan keputusan secara maksimal. Lalu mempresentasikan hasil pengambilan keputusan dan mengedit video. Selanjutnya, tugas dari Citra Dewi adalah membuat identifikasi masalah, membuat diagram fishboard, membuat alternatif keputusan, dan juga menghitung nilai-nilai keputusan Laplace dan minimal regret. Dan yang selanjutnya adalah tugas Delia Sukmala. Jadi Delia ini tugasnya membuat identifikasi masalah, terus membuat alternatif keputusan, menghitung nilai-nilai keputusan maksimum dan maksimal, dan juga membuatkan PowerPoint. Tujuannya yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada UMK Bakso Inong. Yang kedua yaitu membuat alternatif keputusan dari permasalahan pada UKM Bakso Inong. Dan yang ketiga yaitu melakukan analisis pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko dan tidak pasti. Selanjutnya, identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalahnya yang pertama, pada UMK Bakso Inong ini yaitu belum bisa meningkatkan kualitas pelayanan berbasis online seperti GoFood atau GrabFood. Terlebih terjadi pandemik yang mengakibatkan ruang gerak masyarakatnya terbatas. Dan yang kedua, identifikasi masalahnya itu belum sepenuhnya melakukan inovasi pada produk, hanya mengubah ukuran bakso dari kecil ke besar saja. Jadi UKM Bakso Inong ini melakukan inovasi yang sangat minim, yaitu hanya mengganti ukuran bakso dari yang kecil sampai besar saja, tetapi tidak melakukan inovasi menambahkan varian rasa contohnya. Jadi dia tuh hanya mengganti ukuran bakso saja, tidak mengganti varian bakso. Selanjutnya di sini ada pengumpulan dan analisis data, di mana peralatan dan bahan baku di sini tertera. Dijelaskan bahwa peralatan yang dipakai oleh UKM Bakso Inong ini seperti etalase, yaitu ada satu yang memiliki harga Rp2.000.000. Lalu ada kipas angin 2, yaitu berharga Rp600.000. Lalu ada badeng atau panci besar untuk merebus bakso, itu seharga Rp150.000. Lalu ada sendok, garpu, mangkok, jika dijumlahkan itu menghabiskan uang sebesar Rp1.500.000. Lalu ada set kursi dan meja juga 3 seharga Rp2.500.000. Lalu ada cooler 2 juta. Lalu ada kulkas daging 1 buah seharga Rp2.000.000. Ada saringan, centong sayur dan peralatan lain dengan harga Rp30.000 per buah. Jika ditotalkan, maka peralatan yang digunakan oleh UMK Bakso Inong ini sebesar Rp10.780.000. Nah, sedangkan untuk bahan baku yang dipakai untuk membuat bakso sendiri, yaitu ada daging sapi seharinya menghabiskan 3 kg dengan harga Rp420.000. Lalu ada daging ayam juga 4 kilo, yaitu dengan harga Rp260.000. Lalu ada rempah-rempah Rp150.000. Ada bihun 1 bal biasanya dibeli dengan harga Rp60.000. Terus ada sayuran untuk mie ayam, yaitu seharga Rp30.000. Ada mie kuning 1 kilonya seharga Rp30.000. Dan juga
Jika ditotalkan subtotal bahan baku untuk membuat bakso ini seharinya itu kurang lebih adalah 950.000. Nah, jadi subtotal peralatan dan bahan baku ketika dijumlahkan adalah sebesar Rp11.730.000. Selanjutnya di sini ada pembuatan alternatif keputusan. Nah, yang pertama yaitu pelayanan yang belum berbasis online. Jadi UKM Bakso Inong ini belum memiliki layanan berbasis online. Jadi keterbatasan layanan online mengakibatkan usaha kurang dapat bersaing dengan usaha bakso lain yang telah memakai layanan berbasis online ini. Maka dari itu, Bakso Inong harus segera melakukan peningkatan pelayanan dengan online, yaitu seperti GoFood ataupun GrabFood. Terlebih dengan adanya pandemi, ruang gerak konsumen ini menjadi terbatas. Dengan adanya layanan berbasis online ini, maka akan dapat mempermudah konsumen mendapatkan produk dengan adanya DO atau delivery order dengan kurir. Nah, yang kedua, belum sepenuhnya melakukan inovasi. Sumber daya manusia, keterbatasan kemampuan pada sumber daya manusia dalam melakukan inovasi produk mengakibatkan produk yang dihasilkan itu monoton. Ya. Maka dari itu, Bakso Inong harus meningkatkan inovasi produk agar dapat menarik pelanggan dan memenuhi keinginan pelanggan mereka yang beragam. Analisis pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Di sini kami menggunakan metode IMP dengan alasan karena metode tersebut membantu kami dalam mengambil keputusan apakah dengan produk yang monoton atau melakukan inovasi dengan menaikkan harga jual. Di sini terdapat tabel pengambilan keputusan dengan EMV. Nah, dengan alternatif yaitu yang pertama ada produk lama, lalu ada inovasi dan kenaikan harga, dan yang ketiga ini adalah kolaborasi keduanya, artinya adalah kolaborasi antara produk lama dan berinovasi tetapi adanya kenaikan harga. Nah, pada produk lama, jika ramai itu terdapat 100 porsi dan jika sepi itu terdapat 25 porsi dengan jumlah IMV adalah 25 porsi. Dan yang kedua alternatifnya itu inovasi dan adanya kenaikan harga, di mana jika ramai menghabiskan 40 porsi, jika sepi menghabiskan 30 porsi dengan jumlah IMV adalah 30 porsi. Nah, jika dilakukan alternatif kolaborasi keduanya, maka jika ramai akan menghabiskan 40 porsi dan jika sepi akan menghabiskan 30 porsi dengan jumlah IMV yaitu 30. Probabilitasnya jika ramai 0 dan juga jika sepi probabilitasnya adalah 1. Oke, jadi keputusan yang kami ambil dari 3 alternatif tersebut, maka ada 2 pilihan yang sama hasilnya yaitu menghasilkan 30 porsi. Maka dari itu, dari 2 hasil terbaik tersebut harus diambil salah satu pilihan terbaiknya. Maka perlu pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini harus berdasarkan pemikiran yang logis atau logical thinking dengan data. Nah, pemikiran logis di sini berarti untuk dapat menjual jumlah porsi yang sama lebih menguntungkan mana? Melakukan inovasi baru dan kenaikan harga atau melakukan inovasi tetapi tidak menaikkan harga? Jawabannya adalah tentu melakukan inovasi dengan kenaikan harga. Dan jika melakukan inovasi tentunya diperlukan bahan baku tambahan, maka kenaikan harga pun disesuaikan dengan pengeluaran yang dipakai, sehingga produk dengan harga tetap sesuai. Nah, jadi kesimpulan yang kami ambil bahwa identifikasi masalah yang terjadi pada UKM Bakso Inong ada beberapa sebab, tetapi secara ringkas permasalahan pada UKM ini terletak pada faktor internal dan eksternal dalam UKM tersebut. Nah, permasalahannya itu terletak pada sumber daya manusia yang kurang kreatif dalam mengembangkan inovasi produk. Lalu kemajuan teknologi yang mengharuskan mereka melakukan pelayanan berbasis online sehingga dapat bersaing dengan bakso-bakso lainnya.
yang mana pedagang-pedagang kecil pun telah melakukan kerjasama dengan GrabFood maupun GoFood. Alternatif keputusan yang bisa digunakan untuk meminimalisir permasalahan dalam UKM tersebut adalah dengan melakukan pemasaran produk secara online dan juga melakukan inovasi pada produk sesuai dengan pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko menggunakan metode EMV UKM Bakso Inong, melakukan inovasi produk dengan sedikit menaikkan harga, di mana kenaikan harga pun telah dihitung sesuai dengan kualitas produk. Mungkin sekian presentasi dari saya pribadi perwakilan dari kelompok ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.